Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran dakwah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para ikhwah dan akhwat yang hadir di masjid yang mubarak, Masjid Al-Barkah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas taufik yang dimudahkannya bagi kita untuk kembali kita mengadakan majelis ilmu yang mulia di malam hari ini, di masjid yang mulia ini. Di lanjutan kajian kita membahas kitab kecil yang sangat bermanfaat, Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, metode beragama atau jalan golongan yang selamat, yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karya dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kitab Minhajul Firqatin Najiyah yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar dari akidah golongan yang selamat ini, Al-Firqatun Najiyah,
yang menjelaskan bagaimana mereka beragama, mereka memahami dan mengamalkan Islam. Ya tentu saja ini adalah kitab yang sangat bermanfaat untuk dibahas dan dikaji orang-orang yang menginginkan keselamatan dirinya dunia dan di akhirat, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah yang sangat mudah merusak pemahaman seseorang kalau bukan karena pertolongan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin ikhwan wal akhwat fid din a'azzakumullah. Mengkaji kitab-kitab seperti ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk lebih teguh dan istiqamah berpegang teguh dengan manhaj salaf. Ya, sebagian dari para ulama menjelaskan di antara mumayyizat manhaj salaf, keistimewaan manhaj salaf seperti yang diterangkan misalnya oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah taala dalam kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah, yaitu thabatu ahliha 'alal haq. Orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf itu dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah, lebih mudah untuk istiqamah di atas jalan kebenaran. Lebih mudah untuk kuat berpegang teguh dengan pemahaman yang benar. Yakni mereka tidak mudah berubah. Beda dengan orang yang tidak kenal manhaj, mereka akan bisa berpindah dari satu pemahaman ke pemahaman yang lain. Ya, karena ibaratnya seperti sesuatu yang tidak punya landasan yang kuat, tidak punya pegangan, ya dia akan mudah berbolak-balik. Dia akan mudah berpindah dari satu bid'ah ke bid'ah berikutnya. Karena antum sudah tahu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang perumpamaan kalimatun khabithah, kalimat yang buruk, yakni kalimat kufur, kalimat syirik, kalimat bid'ah, itu Allah Azza wa Jalla sebutkan perumpamaannya di dalam ayat Al-Quran di surat Ibrahim alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtutsat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk, kalimat kufur, kalimat syirik, ya, kalimat bid'ah, penyimpangan dari pemahaman Islam yang benar, itu seperti pohon yang buruk yang dia mengambang di atas permukaan bumi, tidak punya keteguhan, ya, karena tidak punya akar yang kuat menancap di dalam tanah, hanya seperti benalu, ya, tumbuhan yang menumpang di pohon lain, tidak punya kekuatan. Itu perumpamaannya. Jadi seseorang yang menginginkan istiqamah di atas jalan kebenaran, dia harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jal, karena hanya dialah yang maha kuasa untuk menetapkan hati hambanya. Yang kita tahu hati itu mudah berbolak-balik, sehingga disebut dalam bahasa Arab dengan al-qalbu, karena min taqallubihi, karena mudahnya berbolak-balik. Hanya Allah Azza wa Jalla yang maha kuasa untuk meneguhkannya. Makanya setelah ayat ini kan Allah berfirman di surat Ibrahim tadi, di ayat berikutnya apa? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yakni dua kalimat syahadat. Prinsip utama, landasan utama agama Islam. Kalimat syahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, tidak ada yang pantas disembah dengan benar selain Allah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Inilah landasan akidah kita
yang sesuai dengan namanya akidah, berarti dia akan mengikat hati kita untuk teguh di atas jalan yang benar. Makanya sudah pernah kita sebutkan juga pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya, dengan dua tauhid. Tauhidul ibadah dan tauhidul mutaba'ah. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya semata-mata, tidak menyekutukannya. Kemudian hanya mengkhususkan ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti petunjuk selainnya. Coba antum perhatikan, ini yang menjadikan kita harus memberikan perhatian besar kepada pembahasan masalah akidah. Pembahasan masalah manhaj, prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa Syekh rahimahullah ta'ala mengulang-ulang pembahasan tentang tauhid, hal-hal yang membatalkan tauhid, kemudian syirik, kekufuran, yang kecil maupun yang besar, yang sekarang kita masih bahas ini tentang jenis-jenis syirik besar. Ini kan beberapa kali disebutkan. Ya, karena kita semua menginginkan bahwa kita beragama, mengenal manhaj salaf, dan kita ingin terus di atasnya sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Kita tidak ingin berubah. Karena kita tahu inilah jalan kebenaran dengan dalil yang yakin. Yang kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diwafatkan di atas kebenaran ini. Seperti yang sering kita ulang-ulangi doa dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Allahumma amitni alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang juga sudah pernah kita bahas, yang meneguhkan keimanan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini diantara dalil yang dibawakan oleh sebagian ulama kita. Kenapa orang yang belajar akidah yang benar, yang mengenal prinsip dasar manhaj yang benar, ya, keimanan mereka lebih teguh atau istiqomah mereka lebih kuat. Keteguhan mereka di atas pemahaman yang benar, tidak mudah berubah. Dalil yang mereka gunakan diantaranya adalah hadis yang kita kenal tentang dialog antara Abu Sufyan dengan Raja Romawi. Yang menyebutkan bahwa para sahabat Nabi SAW tidak ada seorang pun yang murtad meninggalkan agamanya setelah mereka masuk Islam. Ketika Raja Romawi ini bertanya kepada Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam, wa hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an dakhala fihi. Apakah ada salah seorang di antara pengikut Nabi ini yang murtad meninggalkan agamanya dengan dalam keadaan benci kepada agama ini setelah masuk Islam? Beliau mengatakan, la, tidak ada. Dijawab oleh Raja Romawi ini kembali, kadzalikal imanu hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Memang demikian gambaran iman ketika kemanisannya telah merasuk, bercampur di dalam hati manusia. Kebaikan dan keindahan iman, kebaikan akidah yang lurus, ketika telah merasuk di dalam hati, dia akan menyatu dengan hati dan tidak mau terpisah selama-lamanya, digantikan dengan apapun. Seperti itu orang yang mengenal akidah yang benar. Jadi ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Siapa yang menginginkan istiqomah di atas agama ini, teguh di atas pemahaman yang benar, maka perdalam ya, setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perdalam pembahasan masalah akidah, masalah prinsip dasar agama, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ini yang merupakan sebab utama yang akan memudahkan kita menghadapi syubhat, syahwat, fitnah-fitnah yang akan menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang kita sudah tahu, di akhir zaman itu semakin banyak, semakin mudah sampai kepada kita dengan adanya yakni media sosial, dengan adanya internet yang saat ini sangat mudah sampai berita di tangan kita. Maka tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita selalu berusaha, mengusahakan
tetap mengkaji kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar agama Islam yang agung ini. Barakallahu fikum. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah taala di kitab ini. Ya, kita masih melanjutkan pembahasan anwa'u syirkil akbar, jenis-jenis syirik besar. Sekarang kita sampai di yang kelima. Al-khamis, jenis yang kelima. Yaitu syirkul hulul. Syirik al-hulul, hululiyah. Yakni menitis ke dalam sesuatu. Ini keyakinan kufur tentu saja. Ya, makanya termasuk syirik besar. Wa huwal i'tiqadu bi anna Allah halla fi makhluqatihi. Yaitu keyakinan bahwasanya Allah, naudzubillahi min dzalik, Allah kata mereka bisa menitis ke dalam makhluknya, ke dalam diri makhluk-makhluknya. Yang ini kekufuran yang sangat nyata. Ya. Dan keyakinan yang sangat rusak karena Allah Azza wa Jalla yang maha mulia, maha sempurna, kata para ulama salaf, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya, tidak mungkin menyatu dengan makhluknya yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala maha besar, maha agung, maha mulia. Maka ini merupakan keyakinan yang sangat rusak. Wa hadhihi aqidatu Ibni Arabi As-Sufil Madfuni bi Dimashq. Ini adalah keyakinan akidah seseorang yang bernama Ibnu Arabi yang menganut pemahaman sufi yang ekstrim, yang dikuburkan di Damaskus, ya. Hatta qala, sampai dia pernah mengatakan, ini kalimat sebenarnya kalimat-kalimat yang mereka ucapkan ini seperti kata para ulama, nahnu nahki kalamal al-jahmiyah wal mu'tazilah wala nastati an nahki kalama haula an nahkiya kalama haula. Kita bisa menceritakan ucapan kalamal yahuda wan nasara, kita bisa menceritakan ucapan orang-orang Yahudi dan Nasrani, tapi kita tidak mampu menceritakan ucapan-ucapan mereka ini tentang Allah. Orang-orang Jahmiyah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, orang-orang yang punya keyakinan rusak seperti ini, naudzubillahi min dzalik. Ya, sangat rusak keyakinannya. Dia berkata dalam bait-bait syairnya, Ar-Rabbu abdun wal abdu rabbu. Ya laita syi'ri manil mukallaf. Ya, naudzubillahi min dzalik. Rabb atau Tuhan itu adalah hamba dan hamba itu adalah Rabb, Tuhan. Duhai kiranya, kalau begitu siapa yang dikenahi beban syariat? Karena dua-duanya Tuhan dan hamba. Menurut dia satu, saling menyatu. Berikutnya ada penyair lain dari kalangan mereka, naudzubillahi min dzalik. Wa qala syairun akhar sufiyun ya'taqidul hulul. Ada penyair lain yang berkata, ya dari kalangan orang-orang yang mengikuti pemahaman sufi yang ekstrim tadi, yang meyakini al-hulul, menitisnya Allah di tubuh manusia, naudzubillahi min dzalik, ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka ucapkan dengan kemahatinggian yang besar. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Sangat besar keburukan kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka, tidak lain yang mereka ucapkan kecuali adalah kedustaan. Ya, ini lebih parah lagi. Dia berkata apa? Wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Ya, tidak lain anjing dan babi itu kecuali adalah Tuhan kita. Ya, Tuhannya dia, bukan Tuhan kita, alhamdulillah. Tuhannya dia sendiri.
Ya, karena sama dengan orang dan yang dipertuhankannya. Jadi katanya wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Tidak lain anjing dan babi itu kecuali dialah sembahannya, ya sembahan kita, sembahannya dia maksudnya, Tuhan kita. Wamallahu illa rahibun fi kanisati. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lain kecuali dialah pendeta yang ada di dalam gereja. Ya, ini keyakinan yang sangat kufur, naudzubillahi min dzalik. Ya, sampai hewan-hewan disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali merupakan keyakinan kufur, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, yang tentu saja agama Islam ini berlepas diri dari keyakinan yang buruk seperti ini. Ya, kita semua meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki sifat-sifat maha tinggi, maha agung, maha sempurna. Walillahil mathalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Adapun makhluk penuh dengan kelemahan dan kekurangan tidak mungkin menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung, maha besar. Baik. Dan keyakinan seperti ini masih ada saja yang meyakininya. Ya, karena kesesatan itu bagaimanapun buruknya tetap ada yang mengikutinya, wal iyadu billah. Ya, naudzubillahi min dzalik. Baik. As-sadis, yang keenam. Jenis kesyirikan besar yang keenam adalah syirkut tasarruf. Kesyirikan dalam meyakini sebagian makhluk punya tasarruf. Ini kemampuan berbuat atau mengatur sesuatu di alam semesta ini. Ini diyakini oleh sebagian orang-orang yang punya pemahaman sesat. Ada wali-wali atau orang-orang yang mereka tokohkan bisa mengatur sebagian yang ada di alam semesta ini. Bisa mengatur kematian seseorang, hidupnya seseorang, mengatur alam ini dan yang lainnya. Ini jelas-jelas kesyirikan. Ya. Syirkut tasarruf. Wa huwa i'tiqadu anna ba'dal awliya'i lahum tasarrufatun fil kauni yudabbiruna umurahu. Yaitu keyakinan bahwa sebagian dari wali-wali, orang-orang yang mereka anggap sebagai wali, itu punya kemampuan tasarruf, berbuat atau mengatur al-kaun, di alam semesta ini. Ya, mengatur hal-hal yang berlangsung di alam semesta ini, berbuat terhadap hal-hal yang ada di alam semesta ini dan mengatur urusan-urusannya. Yusammunahum al-aqtab, yang mereka namakan dengan al-aqtab, jama dari kutub, yakni wali kutub, yang mereka namakan wali kutub. Makanya kalau orang yang dianggap wali seperti ini akan dinisbatkan kepadanya sifat-sifat yang hanya pantas bagi Allah Subhanahu wa taala semata-mata. yakni mengetahui yang gaib, mengetahui kapan dia mati, mengetahui urusan-urusan di alam semesta ini. Ma anna Allah Ta'ala yas'alul musyrikin al-aqdamina qailan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an di surat Yunus ketika ditanyakan kepada orang-orang musyrik saja. Ya, siapa yang memberikan rezeki di langit dan di bumi? Terakhirnya wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur urusan di alam semesta ini? Fasayaqulunallah. Mereka akan menjawab Allah yang melakukannya. Orang musyrik di zaman jahiliyah menjawabnya seperti ini. Berarti pelaku-pelaku kesyirikan di zaman sekarang lebih parah dan lebih buruk keyakinannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Sungguh mereka tidak memuliakan Allah, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan, dengan keyakinan yang sangat buruk dan rusak seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Nah,
Taib itu yang keenam. Kemudian as-sabi' yang ketujuh. Syirkul khauf. Syirik dalam hal ketakutan. Menempatkan rasa takut. Ya, jadi kemarin ada mahabbah, ada rasa takut. Jadi di sini sudah kita katakan berkali-kali, rasa takut yang ada di hati kita tidak boleh kita biarkan. Kalau itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan berusaha untuk menjadikannya besar sehingga dominan di hati kita, maka itu akan bisa menjadi sebab kesyirikan dan sebab kerugian dan kecelakaan bagi hamba itu sendiri. Naudzubillah min dzalik. Jadi ada syirik al-khauf. Kata Syekh di sini rahimahullah taala, wa huwal i'tiqadu bi anna li ba'dil awliya'il amwati awil ghaibina tasarrufan wa dararan yusabbibul khaufa minhum. Yaitu keyakinan bahwa sebagian dari wali-wali yang sudah mati atau yang tidak nampak atau yang jauh ya, punya kemampuan melakukan sesuatu atau memberikan madarat kepada orang lain yang menjadi sebab harusnya kita takut kepada mereka. Ya. Padahal kita tahu makhluk tidak akan bisa melakukan hal yang seperti ini, apalagi yang sudah mati. Yang sudah jauh, yang jauh mendengar saya tidak bisa, apalagi bisa menimpakan madarat kepada orang lain. Ini cuma milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang maha kuasa, maha mendengar semua, maha mengetahui semua keadaan hambanya, maha mendengar semua apa yang diucapkan oleh hambanya dimanapun mereka berada. Wa hadza i'tiqadul musyrikina alladhi hadzara minhul Qur'an. Yang ini merupakan keyakinan orang-orang musyrik yang diperingatkan di dalam Al-Quran di surat Az-Zumar ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisallahu bikafin 'abdah wa yukhawwifunaka billadzina min dunih." Bukankah Allah dialah yang menjamin kecukupan bagi hambanya? Yakni semakin seorang itu menghambakan diri kepada Allah, menyempurnakan tauhidnya, Allah yang mencukupinya. Dan ketika Allah yang mencukupi seorang hamba, tidak ada seorang pun yang bisa mencelakakannya, tidak ada seorang pun yang bisa menimpakan keburukan baginya. Dan mereka menakut-nakutimu dengan berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah kita ketahui ini termasuk kerjaannya syaitan. Menakut-nakuti manusia dengan wali-wali mereka supaya melemahkan iman. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu adalah perbuatan syaitan yang ingin menakut-nakuti kalian agar takut kepada wali-wali mereka. yakni para dukun, tukang sihir, agar kita takut. Karena seolah-olah mereka nanti bisa mencelakakan kita dan seterusnya. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau sampai rasa takut ini menjadikan seseorang punya keyakinan rusak seperti apa yang disebutkan di ayat ini, apalagi sampai menjadikan dia meninggalkan perintah Allah, tidak melaksanakan ibadah, ketakutan yang berlebihan seperti ini yang bisa menjadikan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan syirik besar. Karena ini takut yang tidak wajar. Ya, takut yang tidak dibenarkan di dalam agama ini. Makanya beliau terangkan di sini, amal khaufu minal haywanil muftarish wadzalimil hayy fajaizun wa laysa bisyirkin. Adapun rasa takut yang wajar, takut yang bersifat tabi'i seperti takut dari binatang buas misalnya, itu pun rasa takut ini kan
Tidak disertai dengan ketundukan, tidak disertai dengan pengagungan. Karena kita bisa lari, bisa melawan, bisa menggunakan senjata melawannya. Ya, atau dari orang zalim yang hidup, kita takut dengan kezalimannya, maka ini rasa takut yang boleh tidak sampai pada tingkatan kesyirikan. Jadi takut tadi yang disertai dengan pengagungan, disertai dengan ketundukan yang karena rasa takutnya dia tidak berani melakukan apa-apa. Ya, meskipun di tempat yang jauh, orang tersebut yang ditakutinya jauh. Ini ketakutan yang disertai ketundukan dan pengagungan seperti ini yang akan membawa kepada perbuatan syirik yang besar. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ini yang selalu kita ingatkan. Jamaah sekalian hafizakumullah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barkah ini. Barakallahu fikum. Ini yang selalu kita ingatkan, bahwa rasa takut sebagaimana rasa cinta di hati kita, kita harus jaga. Harus diusahakan semaksimal mungkin untuk yang ditambah itu adalah rasa cinta, rasa takut, pengharapan kepada Allah. Selalu bergantung kepada Allah supaya tidak dijadikan celah itu bagi syaitan untuk melemahkan keimanan kita. Tanpa kita sadari, ya, karena ada berita, ada tontonan, ada cerita-cerita yang masuk, menjadikan orang-orang yang lemah imannya semakin tumbuh rasa takutnya kepada makhluk berlebihan, atau ketika itu hal-hal yang menarik semakin bertambah cintanya kepada makhluk secara berlebihan, sehingga melemahkan, memperkecil ruang di dalam hatinya yang harusnya diisi dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, bersandar kepada Allah, dan hal-hal yang lain yang merupakan konsekuensi atau sifat-sifat yang mendukung tauhid, ya, keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan kita sehari-hari jelas sangat mempengaruhi tauhid kita dari sisi ini. Kalau kita tidak ya segera berusaha memperbaiki diri dalam masalah ini, dan kita tahu rasa takut yang berlebihan ini yang justru menjadikan kita akan dikuasai oleh yang kita takuti selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa man khafa ghairallahi sullita alaih. Dan barang siapa yang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itu akan dijadikan menguasai dirinya. Justru menjadikan kita semakin tidak berdaya di hadapan sesuatu itu, makhluk itu. Tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka Allah akan jadikan kita kuat dan berani untuk menghadapi ya makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala selama kita di atas kebenaran. Ini yang harus diyakini oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, diyakini oleh setiap orang yang bertauhid dengan benar. Barakallahu fikum. Baik. Ats-tsamin, kemudian yang ke-8. Syirkul hakimiyah. Kesyirikan dalam penetapan hukum. Ya, yang tentu ini harus dengan keyakinan. Tidak sekedar misalnya seorang itu berhukum dan selain hukum Allah dikatakan sampai terjerumus, tidak, harus ada keyakinan di dalam hatinya. Seperti yang diterangkan di sini, wa huwa alladhi yusdirul qawaninal mukhalifata lil islami wa yujizuha aw yara adama salahiyati hukmil Islam. Yaitu seorang yang membuat undang-undang, aturan-aturan yang menyelisihi Islam dan membolehkannya, atau dia menganggap hukum Islam itu tidak salahiyah, tidak cocok, tidak pantas diterapkan di zaman sekarang. Ya, dan ini wa yashmalul hakim wal mahkum, meliputi hakim yang memberikan hukum ataupun orang yang ditimpakan padanya hukum tersebut. Wa dzalika idza taqadahal mahkumu wa radiya bihi, yaitu jika orang yang ditimpakan padanya hukum ini meyakininya atau ridho dengannya. Ini sudah pernah kita jelaskan bahwa belum tentu orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala dikatakan kafir atau syirik.
Karena belum tentu keyakinannya seperti itu. Bisa jadi dia mengakui dirinya bersalah. Bisa jadi dia hanya sekedar mengikuti hawa nafsunya. Meskipun jelas ini dosa, bahkan dosa besar. Ya, sudah pernah kita jelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di surat Al-Maidah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dialah orang-orang yang kafir. Kan disebutkan ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang fasik. Berbeda-beda keyakinannya. Kalau dia meyakini hukum selain Allah itu lebih baik, atau bahkan disamakan dengan hukum Allah, ini bisa kafir. Tapi kalau dia mengakui hukum Allah itu yang terbaik, tapi dia berbuat karena mungkin memperturutkan hawa nafsunya, atau mungkin disogok, atau ada hal yang lain, maka dia bisa kena kezaliman atau kena kefasikan. Ya, jadi di sini harus ada keyakinan di dalam hatinya yang dia menyamakan atau menganggap hukum yang lain lebih baik, baru akan kena ancaman seperti yang dijelaskan di sini. Ya, oleh karena itu jelas sekali sudah kita jelaskan juga sebelumnya bahwasanya penerapan hukum Allah Subhanahu wa taala ini harus ya dilakukan di atas pemahaman tauhid yang benar. Ya, apalagi sudah kita pernah sebutkan bahwa mereka-mereka yang menggembar-gemborkan kembali kepada hukum Allah ini justru mereka sendiri yang banyak melanggar penerapan hukum Allah ini, yaitu dalam masalah dakwah, dalam masalah apa yang harusnya kita utamakan dalam mengajak manusia kembali kepada agama yang mulia ini. Barakallahu fikum. At-tasi', kemudian yang ke-9, ya, penjelasan tambahan yang berhubungan dengan syirik besar. Asyirkul akbaru yuhbitul amal. Asyirkul akbaru yahbatul amal. Liqaulihi ta'ala, asyirkul akbaru yuhbitul amala liqaulihi ta'ala, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Syirik besar itu bisa menggugurkan amal, semua amal. Kalau syirik kecil, dia hanya menggugurkan amal yang tercampur syirik itu. Dan tentu syirik kecil tidak menyebabkan orang keluar dari Islam. Meskipun itu dosa yang sangat besar, sangat parah dan lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar yang lain. Ya. Tapi dia tidak sampai menggugurkan amal-amal yang lain. Adapun syirik besar di sini menggugurkan semua amal. Dibawakan di sini dalilnya firman Allah di surat Az-Zumar, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi sebelummu bahwa sungguh jika kamu melakukan syirik akan gugurlah amal-amalmu semua dan sungguh-sungguh kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan perbuatan syirik, maka sungguh akan gugurlah amal-amal yang mereka lakukan, binasa, batal semua amal-amal yang mereka lakukan. Jadi ini perbedaannya dengan syirik kecil. Ya, syirik kecil tidak menggugurkan semua amal, cuma amal yang tercampur padanya. Kemudian syirik kecil jelas tidak mengeluarkan dari Islam. Adapun syirik besar menjadikan orang keluar dari Islam. Kemudian syirik kecil tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka. Syirik besar menjadikan pelakunya kekal di neraka. Sudah pernah kita sebutkan juga syirik kecil itu. Kalau syirik besar itu ada tandid, menjadikan sekutu yang sempurna bagi Allah. Adapun syirik kecil tidak demikian, meskipun dia perantara, sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik yang besar. Yang jelas ini merupakan perkara yang harus kita waspadai. Apalagi tadi sebab terjerumus ke dalam kesyirikan bisa jadi disebabkan karena masalah-masalah tadi yang kita temukan dalam kehidupan kita, hal-hal yang membuat kita takut, yang kemudian semakin besar, semakin menguasai hati kita.
tahu-tahu orang tersebut telah terjerumus ke dalam perbuatan syirik tanpa disadarinya. Naudzubillahi min dzalik. Baik, al-ashir yang ke-10 atau ashiran yang ke-10. Asyirkul akbaru la yaghfiruhu Allahu illa bitaubati wa tarki syirki kullihi. Syirik yang besar itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat. Taubat yang sungguh-sungguh. Karena taubat itu menggugurkan menghapuskan semua dosa. Kalau sungguh-sungguh ya, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa bagi orang yang bertobat sungguh-sungguh darinya, termasuk syirik, kekufuran. Kalau mereka bertobat, maka akan diterima tobatnya. Bahkan amal-amal kebaikannya yang lalu dikembalikan lagi, yang sempat gugur karena syirik atau kekufuran tersebut. Ya, oleh karena itu, misalnya sebagian dari sahabat yang pernah murtad ada, ketika dia kembali dan baik keislamannya, bertobat sungguh-sungguh, maka dia tetap dinamakan sebagai sahabat. Keutamaannya sebagai sahabat kembali dengan dia bertobat dan kembali bertobat dengan sungguh-sungguh dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena taubat yang sungguh-sungguh itu menjadikan seseorang dihapuskan semua dosa-dosanya, bahkan kebaikan-kebaikannya yang lalu yang pernah dilakukannya akan kembali diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud dari luasnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni ya dosa perbuatan syirik, menyekutukannya, dan mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ingat, ayat ini berlaku bagi orang yang berbuat syirik mati dalam keadaan tidak bertobat. Kalau syirik besar yang dilakukannya, tidak akan diampuni dan gugur semua amal-amalnya. Adapun kalau selain perbuatan syirik, itu masih di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Kalau tidak, maka dia dimasukkan ke dalam neraka, itu pun tidak kekal sampai bersih dosanya kemudian dimasukkan ke dalam surga. Selama dia masih punya keimanan, tidak membatalkannya dengan kesyirikan besar. Makanya kita harus ingat, ayat ini berlaku untuk yang berbuat syirik yang tidak bertobat. Maka ayat yang tadi kita baca, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Ini berlaku untuk orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh dari dosa-dosanya, maka semua perbuatan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, baik, sudah adzan, kita kumandangkan adzan dulu. Silakan. Barakallahu fiik. Ikhwatat Islam, kita simak dikumandangkannya azan sholat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Ayat-ayat Al-Quran. آيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Ayat-ayat Al-Quran. Ayat الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Ayat-ayat Al-Quran. Ayat Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Tapi barakallahu fikum, kita teruskan di poin yang ke-11 atau yang terakhir dari pembahasan ini. Taib al-hadi asyar yang ke-11. Wali syirki anwa'un kathiratun minhal akbar wal asghar. Ya, jenis-jenis kesyirikan itu sangat banyak. Di antaranya ada syirik besar, ada yang syirik kecil. Yajibul hadaru minha,
wajib untuk kita waspada dan berusaha menjauhinya. Sudah kita ingatkan berkali-kali disebut syirik kecil bukan berarti sesuatu yang diremehkan, karena syirik kecil lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya. Ya, dan menurut sebagian pendapat syirik kecil ini dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia tetap ditimbang di amal. Dijadikan di amal keburukan manusia, dan antum bisa bayangkan ketika perbuatan syirik seperti ini di timbangan, maka tentunya akan berat untuk diseimbangi atau ya dijadikan kalah beratnya ya dibandingkan dengan amal-amal soleh yang dilakukan manusia, kecuali amal-amal soleh yang kuat keikhlasannya, ya tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas syirik besar maupun kecil kita harus berusaha menghindarinya, karena ini keburukan yang sangat besar yang menjadi sebab seseorang itu bisa ia terancam dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ya, apalagi syirik yang besar, ya, wal iyadu billah. Wa qad 'allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam an naqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita doa yang kita ucapkan. Ya, tentu doa ini kita harus sungguh-sungguh sering ulang-ulangi, dan kita ingat doa adalah miftahu kulli khairin, kunci pembuka segala kebaikan. Kalau kita ketahui kesyirikan itu bisa menimpa siapa saja, apalagi di tengah banyaknya fitnah di akhir zaman, maka harusnya doa ini sering kita ucapkan dalam permohonan-permohonan kita, apalagi di waktu-waktu yang dikabulkan doa. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk membaca dalam doa kita, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari melakukan perbuatan syirik, menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang kami tidak ketahui. Rawahu Ahmad bisanadin hasan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Ya, hadis ini juga dihasankan atau dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahumullahu taala. Maka ini termasuk doa, ya, di samping dengan doa-doa yang lainnya, tentu saja doa meminta keteguhan iman, meminta dijauhkan dari segala keburukan termasuk perbuatan syirik. Ini harus kita baca dan sering kita ulang-ulangi. Sekali lagi, sesuatu yang kita tahu kedudukannya tinggi, kedudukannya mulia, pasti sesuatu itu kita akan jaga sebaik-baiknya dalam diri kita. Apalagi tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan keimanan dan tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, selesai pembahasan jenis-jenis kesyirikan yang besar ini. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam pembahasan ini, dan tentu kita bisa pahami dengan baik, kemudian kita praktekkan kebaikan-kebaikannya, dan kita jauhkan dari keburukan, jauhkan diri kita dari keburukan-keburukannya. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini kajian kita di malam hari ini, semoga bermanfaat, dan kita lanjutkan di waktu yang masih ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana sikap kita ada orang yang mengkhawatirkan masa depan rezeki ketika ketika cari solusinya kepada manusia dan berharap bantuan dari manusia. Apakah ini termasuk syirik khauf? Ya, ini tetap, ini jelas merupakan ciri-ciri kelemahan iman, dan bahkan disebutkan dalam Al-Quran ini adalah perbuatan dari orang-orang yang lemah iman, atau bahkan orang-orang yang tidak beriman yang mengkhawatirkan rezeki dan seterusnya. Kita tahu sedangkan binatang saja dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satupun di muka bumi ini kecuali 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya.
yang jelas keyakinan seperti ini keyakinan yang menunjukkan kelemahan iman. Kalau orang kafir saja Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada mereka, maka tidak mungkin orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala tidak cukupkan rezeki mereka. Ya. Dan yang anehnya orang yang seperti ini biasanya dia mengkhawatirkan rezeki dalam urusan dunia, tapi ketika ada kekurangan dalam ibadahnya, kekurangan dalam ngajinya, memahami agamanya, membaca Al-Qur'annya, ini tidak dirasakan sebagai sesuatu kekurangan yang mendatangkan keburukan bagi dirinya, ya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya pemahaman seperti ini sangat berbahaya, ya. Dan bisa jelas menjerumuskan di dalam penyimpangan yang berhubungan dengan keimanan. Ya, apalagi kalau sampai ketakutannya itu berlebihan atau bersandarnya kepada makhluk tadi berlebihan, bisa jadi akan menjerumuskan ke dalam perbuatan syirik di antara jenis-jenis syirik yang sudah kita bahas tersebut. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Yang bagaimanakah definisi akhlak yang mulia itu? Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua akhlak yang mulia dan menjauhkan kita dari akhlak yang tercela. Ya. Akhlak yang mulia sebagian dari para ulama ada yang menyebutkan definisinya ringkas seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Yaitu apa ini? Badlun nada wa kafful adza wa talaqatul wajhi. Itu ringkasnya makna akhlak yang mulia. Badlun nada, mencurahkan kebaikan kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkannya. Kemudian kaful adza, menjaga diri kita agar tidak menyakiti orang lain, menjauhkan gangguan kita dari orang lain. Dan yang ketiga talaqatul wajhi, senantiasa menampilkan wajah berseri-seri. Ya, menampilkan wajah yang ramah kepada orang lain. Itu sebagian dari para ulama menyebutkan demikian. Yang jelas akhlak yang mulia tentu saja kalau kita artikan akhlak itu dengan pengertian yang kita ketahui, ya ini sikap kita kepada orang lain. Ya, karena kalau dalam pengertian akhlak sendiri secara umum adalah semua yang disyariatkan dalam Islam. Ya, kata sebagian dari para ulama, ad-dinu khuluqun kulluh. Agama ini semua adalah akhlak. Faman zada 'alaika fid din faman zada 'alaika fi khuluqin faqad zada 'alaika fid din. Maka barang siapa yang melebihimu dalam akhlaknya, berarti dia melebihimu dalam urusan kebaikan agamanya. Ya, jadi agama ini semua adalah akhlak. Ikhlas itu adalah akhlak kepada Allah, khusyuk itu adalah akhlak kepada Allah, kan begitu. Kemudian ada akhlak kepada orang lain. Cuma dalam pengertian akhlak tadi, bagaimana kita bermuamalah sama manusia adalah seperti tadi yang didefinisikan oleh sebagian dari para ulama, seperti yang tadi kita nukilkan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Masih ada yang lain? Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi